Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buddies. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Patwa Nur Makkah, Meliana, dan Rani Mahadika Gumanti. Video ini dibuat guna memenuhi nilai mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan 2. Oh iya guys, video ini berisi mengenai penjelasan tentang sitoplasma. Belajar tentang sitoplasma yuk. Ikutin terus ya. By the way, sitoplasma itu apa ya? Ada yang tahu? Oke deh, langsung aja kita cari tahu. Apa itu sitoplasma? Sitoplasma adalah cairan di dalam sel yang terletak di antara membran plasma dan nukleus. Secara fisik, sitoplasma tebal, semi-transparan, merupakan cairan elastik yang berisi partikel tersuspensi serta sedikit tubulus dan filamen yang membentuk sitoskeleton. Secara kimia, 70% sampai 90% sitoplasma terdiri dari air dan komponen padatan seperti protein, karbohidrat, lipid, dan zat-zat anorganik. Pada sel eukariot, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Adapun komponen penyusun utama sitoplasma yaitu cairan seperti gel yang disebut sitosol, substansi simpanan dalam sitoplasma yang bervariasi tergantung dari tipe selnya, seperti sitoplasma sel hati dan sitoplasma sel lemak. Kemudian, jaringan yang strukturnya seperti filamen atau benang dan serabut yang saling berhubungan, yang disebut sitoskeleton, dan organel-organel sel. Nah, organel sel sitoplasma terdiri dari mitokondria, plastida, vakuola, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, mikrofilamen, sentrosom, mikrotubulus, dan peroksisom. Kita bahas satu persatu yuk. Mitokondria yaitu organel-organel lipoprotein dalam plasma sel, berbentuk butir, batang, atau benang. Plastida adalah badan organel yang terdapat dalam sitoplasma sel tumbuhan. Vakuola merupakan ruangan di dalam sitoplasma yang berisi cairan isotonik dengan sitoplasma dan dikelilingi oleh satu selaput. Ribosom merupakan partikel nukleoprotein zoom cell yang tersusun atas RNA dan protein yang merupakan situs sintesis protein di dalam sel. RE merupakan jalinan membran rangkap yang menyerupai jala merambat ke seluruh bagian sitoplasma. Badan Golgi merupakan organel berbentuk kantung pipi terdapat pada sel-sel sekresi pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Lisosom merupakan butir-butir berbentuk lonjong dalam sitoplasma sel hewan yang banyak mengandung enzim penghidrolisis. Mikrofilamen yang berperan dalam pergerakan sel. Sentromen atau sentriol merupakan struktur berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel. Mikrotubulus berbentuk benang silindris, kaku, berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel. Peroksisom, organel yang banyak mengandung enzim oksidase dan katalase. Sifat-sifat sitoplasma. 1. Efek Tyndall, yaitu kemampuan matriks sitoplasma memantulkan cahaya
gerak jikjak partikel penyusun koloid. 3. Gerak siklosis atau gerak matriks sitoplasma berupa arus melingkar. 4. Memiliki tegangan permukaan. Fungsi sitoplasma sebagai medium terjadinya reaksi-reaksi kimia sel, sebagai penerima bahan-bahan dasar dari lingkungan eksternal dan mengubahnya menjadi bahan yang dapat digunakan sebagai energi, sebagai tempat di mana zat baru disintesis untuk keperluan sel, sebagai sumber bahan kimia penting, sebagai tempat menampung semua organel sel di luar nukleus, dapat mengekalkan bentuk sel. Adapun matriks sitoplasma atau bahan dasar sitoplasma disebut sitosol. Sitoplasma dapat berubah dari fase sol ke gel dan sebaliknya. Matriks sitoplasma tersusun atas oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen yang tersusun dalam senyawa organik dan anorganik. Adapun unsur-unsur lain dalam jumlah yang sangat kecil. Matriks sitoplasma dan sitosol merupakan komponen sitoplasma yang bukan organel yang mengisi ruang intrasel di antara organel dan inkus. Bagian sitoplasma ini mengandung banyak protein terlarut, termasuk protein pembentuk organel dan enzim terlarut yang terlibat dalam metabolisme antara. Unsur sitosol penting lainnya adalah molekul kecil dan ion-ion yang meningkatkan efisiensi reaksi metabolik tertentu dan ikut membentuk suasana intrasel yang unik. So guys, itu tadi penjelasan dari kelompok 4 mengenai sitoplasma. Thank you for watching and see you. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.